Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari grup B sesi A1. Di sini kami akan menjelaskan mengenai modul 6 pengecatan jasa training. Adapun anggota kelompok dari grup B sendiri, yang pertama ada saya, Fitri Trihardani, NPM 3, dan ada partner saya. Saya Amanah Febrianti dengan NPM 4. Baik, yang pertama ini mengenai prinsip pengecatan mikroba. Prinsip dasar dari pengecatan atau pewarnaan mikroba ini adalah adanya ikatan ion antara komponen seluler dari bakteri dengan senyawa aktif dari pewarna yang disebut dengan kromogen. Ikatan ion ini dapat terjadi karena adanya muatan listrik baik pada komponen seluler maupun pada pewarna. Nah, selanjutnya ini mengenai tujuan melakukan pengecatan atau pewarnaan jasa training. Yang pertama, tujuannya yaitu mempermudah pengamatan bentuk sel mikroorganisme atau khususnya itu bakteri. Kemudian yang kedua, memperjelas ukuran dan bentuk jasa training. Kemudian yang ketiga, mengamati struktur luar dan struktur dalam dari sel mikroba. Yang keempat, mengetahui reaksi jasad terhadap pewarna yang diberikan sehingga sifat fisik kimia dari jasad ini dapat diketahui. Selanjutnya ada jenis zat pewarna. Berdasarkan adanya muatannya, zat warna ini dibedakan menjadi pewarna asam dan pewarna basa. Pada pewarna asam, komponen warnanya ialah anion. Kemudian dalam bentuk dia ini bentuknya ini dalam garam natrium. Kemudian yang kedua yaitu pewarna basa, di mana komponen warnanya ini kation. Kemudian dia ini bentuknya klorida. Baik, ini merupakan contoh pewarna asam dan basa. Untuk pewarna basa ada methylene blue, kemudian ada crystal violet, kemudian ada malachite green, ada safranin dan carbolfusin. Kemudian pewarna asam ini ada eosin, kanguret, dan tinta India atau nigrosin. Nah, kemudian ini mengenai metode pengecatan jasa training, di mana terbagi menjadi dua, yakni pewarnaan sederhana, di mana pewarnaan ini hanya menggunakan satu jenis zat pewarna. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu ada pewarnaan asam dan pewarnaan basa. Pewarnaan asam ini merupakan pewarnaan langsung atau biasa disebut dengan pewarnaan positif, sedangkan untuk yang pewarnaan basa ini merupakan pewarnaan tak langsung atau biasa disebut dengan pewarnaan negatif. Nah, untuk tujuan dari pewarnaan asam dan basa ini tujuannya untuk mengamati bentuk bakteri secara morfologisnya. Kemudian yang kedua ada pewarnaan diferensial, di mana pewarnaan ini menggunakan lebih dari satu jenis zat pewarna. Untuk tujuan dari pewarnaan diferensial ini ada dua. Yang pertama, untuk sebagai pengelompokan bakteri, di sini ada metodenya itu ada metode pewarnaan Gram dan tahan asam atau Zell-Nelson. Kemudian untuk tujuan yang kedua ini untuk bisa menampakkan bagian-bagian sel bakteri, yaitu dengan metode pewarnaan flagella, kapsula, spora, dan nukleus. Nah, ini merupakan penjelasan dari pewarnaan sederhana. Pewarnaan sederhana sendiri merupakan pewarnaan yang menggunakan pewarna tunggal atau satu macam warna saja. Pewarna tunggal yang biasanya digunakan dalam pewarnaan sederhana ini ada methylene blue, basic fuchsin, dan crystal violet. Nah, semua pewarna tersebut ini dapat bekerja dengan baik pada bakteri karena sifatnya basa dan alkalin atau kromoforiknya ini bermuatan positif. Nah, tujuan dari pewarnaan sederhana ini untuk memberikan kontras antara bakteri dan latar belakang. Nah, ini merupakan contoh salah satu bakteri dengan menggunakan pewarnaan sederhana. Selanjutnya mengenai pewarnaan negatif. Pewarnaan negatif ini merupakan pewarnaan yang menggunakan pewarna asam seperti nigrosin, eosin, atau tinta India sebagai pewarna utamanya. Pewarnaan negatif ini dilakukan pada bakteri yang sukar diwarnai oleh pewarna sederhana. Pewarnaan negatif ini bertujuan untuk memberi warna gelap pada latar belakang yang tidak memberi warna pada sel bakterinya. Nah, pada pewarnaan negatif ini, sel bakterinya ini akan terlihat transparan atau tembus pandang. Contohnya seperti gambar berikut ini.
Nah, selanjutnya mengenai pewarnaan gram. Pewarnaan gram sendiri merupakan suatu metode empiris untuk membedakan spesies bakteri menjadi dua kelompok besar, yaitu gram positif dan gram negatif. Pewarnaan gram ini digunakan untuk mengetahui morfologi sel bakteri serta untuk membedakan bakteri gram positif dengan gram negatif. Nah, perbedaan warna pada bakteri gram positif dan gram negatif ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan struktur dinding sel antara kedua jenis bakteri tersebut. Bisa dilihat perbedaannya secara mikroskopi untuk pewarnaan gram yang positif dan juga gram yang negatif pada slide berikut ini. Selanjutnya mengenai proses pewarnaan pada gram. Metode gram. Step yang pertama, ini crystal violet atau yang disebut dengan initial stain. Di sini crystal violetnya sebagai pewarna primer ditambahkan ke apusan yang sebelumnya tadi telah disiapkan. Nah, di sini efeknya warnanya ini akan berubah menjadi ungu atau biru. Untuk gram positif, warnanya sama, menjadi ungu, dan negatif juga ungu. Kemudian step yang kedua, ini memberi warna iodin. Di sini sebagai mordant, atau dia ini membuat pewarna kurang larut sehingga menempel pada dinding sel, atau dia ini gunanya untuk mengintensifkan pewarna utama. Nah, efek dari iodin ini ke apusannya ini tadi, dia ini masih berwarna ungu tapi lebih tua lagi. Jadi untuk hasil gram positif dan negatifnya sama, dia masih tetap berwarna ungu. Kemudian masuk ke step yang ketiga, di sini step decolorizer menggunakan alkohol, di mana fungsinya di sini sebagai membersihkan atau melunturkan kelebihan warna atau noda dari dinding sel gram negatif. Nah, di sini dapat dilihat efek dari decolorizer di sini. Untuk gram positifnya dia masih tetap berwarna ungu, sedangkan gram negatif dia warnanya telah pudar. Di sini dikarenakan untuk gram positif dia memiliki dinding yang lebih tebal, sedangkan gram negatif ini dindingnya lebih tipis, sehingga gram positif ini lebih bisa untuk mempertahankan warna utama dibandingkan untuk gram yang negatif. Kemudian untuk step yang keempat ini diberi warna safranin. Di sini sebagai counter stain, di mana dia ini memungkinkan pewarna melekat pada sel gram negatif, atau dia ini sebagai zat warna kedua atau sebagai cat penutup. Nah, efeknya di sini saat diberikan ke apusan untuk gram yang positif, dia masih tetap berwarna ungu mengikuti warna utamanya, sedangkan untuk yang gram negatif dia berubah warna seperti pada di tabel ini. Baik, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu pewarnaan Ziel-Nielsen. Pewarnaan Ziel-Nielsen adalah teknik pewarnaan yang menggunakan adanya basil tahan asam. Disebut basil tahan asam karena pada beberapa jenis bakteri sukar dilakukan pengecatan, namun setelah mendapat pengecatan atau pewarnaan, dinding bakteri tahan terhadap pencucian dengan asam tidak mudah untuk dilunturkan dengan menggunakan zat peluntur atau decolorizing agent seperti asam alkohol. Secara mikroskopik, dengan pewarnaan Ziel-Nielsen, tahan asam akan tampak berwarna merah dengan warna biru di sekelilingnya. Untuk contoh dari hasil mikroskopik dari pewarnaan Ziel-Nielsen dapat dilihat seperti yang tertera, di mana akan berwarna merah dan warna biru di sekelilingnya. Untuk selanjutnya yaitu pewarnaan spora. Pewarnaan spora adalah pewarnaan bakteri yang mengambil fokus pada menandai endospora yang dihasilkan oleh bakteri. Terdapat beberapa metode pewarnaan spora bakteri, di antaranya yaitu metode Schaefer-Fulton dan metode Dorner. Pada metode Schaefer-Fulton, pewarna yang digunakan adalah hijau malaksit dan safranin. Sedangkan pada metode Dorner, pewarna yang digunakan adalah karbofuksin yang dipanaskan dan negrosin. Untuk gambar dari pewarnaan spora dapat dilihat bahwa untuk bakterinya berwarna ungu atau sporanya berwarna ungu.
Selanjutnya yaitu bakteri gram positif dan gram negatif. Bakteri gram negatif adalah bakteri yang tidak mempertahankan zat warna metil ungu pada metode pewarnaan gram. Sedangkan bakteri gram positif akan mempertahankan warna ungu gelap setelah dicuci dengan alkohol. Sementara bakteri gram negatif tidak. Bakteri gram positif memiliki dinding sel yang lebih sederhana dengan jumlah peptidoglikan yang relatif banyak. Kemudian dinding sel bakteri gram negatif memiliki peptidoglikan yang lebih sedikit dan secara struktural lebih kompleks. Selanjutnya itu perbedaan dari gram positif dan gram negatif. Untuk dilihat dari struktur dinding selnya, untuk bakteri gram positif itu dinding selnya tebal dan berlapis tunggal. Sedangkan untuk gram negatif, dinding selnya tipis dan berlapis 3. Kemudian dilihat dari komposisi dinding sel. Untuk bakteri gram positif, kandungan lipid rendah antara 1-4%, peptidoglikan sebagai lapisan tunggal, komposisi utama merupakan lebih dari 50% berat kering sel bakteri, ada asam dari koat. Kemudian untuk bakteri gram negatif, kandungan lipid tinggi berkisar 11-22%. Kemudian peptidoglikan ada dalam lapisan kaku sebelah dalam, jumlahnya sedikit, 10% berat kering, tidak ada asam dari terikoat yang terdapat dalam bakteri gram negatif. Kemudian dapat dilihat dari kerentanan terhadap penisilin. Untuk bakteri gram positif itu lebih rentan, sedangkan gram negatif kurang rentan. Kemudian dari aspek pertumbuhan dihambat oleh zat warna dasar, misalnya ungu kristal. Pada bakteri gram positif dihambat dengan nyata, sedangkan pada bakteri gram negatif tidak dihambat dengan nyata. Kemudian dari aspek persyaratan nutrisi. Untuk bakteri gram positif itu persyaratan nutrisinya lebih rumit, sedangkan bakteri gram negatif persyaratan nutrisinya kurang rumit. Kemudian dilihat dari aspek perbedaan gangguan fisik. Untuk bakteri gram positif itu lebih resisten atau kurang rentan, sedangkan bakteri gram negatif itu kurang resisten atau lebih rentan. Selanjutnya yaitu fiksasi. Fiksasi adalah usaha yang dapat mempertahankan elemen-elemen sel atau jaringan agar tetap berada pada tempatnya dan tidak mengalami perubahan bentuk maupun ukuran. Kemudian fiksasi ini ada dua cara. Yang pertama ada cara kering atau fisik, di mana dengan dipanaskan dengan spiritus atau dipanaskan di atas vapor. Kemudian yang kedua ada cara basah atau kimiawi, yaitu dengan cara merendam gelas, benda yang diberi kuman, misalnya alkohol, formalin, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu hal yang perlu diperhatikan dalam pengecatan jasa teknik. Yang pertama yaitu preparat bakteri harus benar-benar kering sebelum diwarnai. Kedua, dalam melakukan pewarnaan bakteri harus memperhatikan cat yang digunakan dengan jenis pewarnaan yang dilakukan. Ketiga, untuk menghindari hilangnya sediaan pada preparat, cucilah sediaan dengan air mengalir secara perlahan-lahan. Selanjutnya, aplikasi pengecatan jasa teknik. Pada dunia industri, salah satu aplikasi dari pengecatan bakteri adalah pada industri Yakult, di mana pada industri Yakult ini menggunakan metode pengecatan gram. Pengecatan gram ini dilakukan dengan 4 tahapan, yaitu pembersihan cat utama atau larutan kristal violet, kemudian pengintensifan cat utama dengan menambahkan larutan merdan, kemudian pencucian dengan larutan peluntur atau alkohol dengan menggunakan alkohol, kemudian pembersihan cat penutup atau cat lawan dengan menggunakan larutan safranin. Untuk selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pengecatan jasa teknik. Yang pertama ada faktor fiksasi, di mana untuk merekatkan sel mikroba pada objek gelas mengubah daya ikat zat warna dan membuat sel mikroba lebih kuat. Kemudian ada faktor pelunturan zat warna, di mana berpengaruh untuk menghasilkan kontras warna yang lebih baik pada bayangan mikroskop. Ketiga, ada faktor substrat, di mana berpengaruh pada zat warna asam atau basa yang dapat bereaksi dengan senyawa tertentu. Dan keempat, ada faktor zat warna penutup. Faktor zat warna penutup ini untuk memberikan kontras pada sel-sel yang tidak menyerap zat warna utama. Selanjutnya yaitu hasil percobaan yang telah dilakukan.
Untuk hasilnya, pertama dari pengecatan sederhana dapat dilihat bahwa latar belakang berwarna putih dengan mikroba berwarna ungu. Sedangkan untuk pengecatan gram dapat dilihat bahwa latar belakang berwarna kuning sedangkan mikrobanya berwarna ungu. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengecatan gram ini bakterinya termasuk gram positif. Kemudian dari hasil pengecatan Zil-Nielsen, latar belakang berwarna putih dan mikroba berwarna biru. Jadi dapat disimpulkan bahwa mikroba yang digunakan ini termasuk bakteri yang tidak tahan asam. Baik, sekian dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.